Salam damai sejahtera kepada Anda semua. Mari kita melanjutkan pembahasan kristalisasi dari kitab 1 dan 2 Samuel. Kita masuk di dalam berita yang kelima mengenai berperang melawan Amalek. Di dalam 1 Samuel pasal 15, ini adalah kisah bagaimana waktu itu Raja Saul sebagai seorang raja bagi Israel diperintahkan Allah melalui Samuel untuk menumpas bangsa Amalek. Di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 2, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Ini adalah perintah Tuhan yang absolut. Bagaimana Tuhan membenci bangsa Amalek karena mereka adalah bangsa yang menghalang-halangi atau menolak orang Israel. Tetapi di dalam 1 Samuel pasal 15, kita melihat bahwa Saul tidak menaati perintah Yehova ketika menaklukkan bangsa Amalek. Memang betul Raja Saul keluar untuk berperang melawan bangsa Amalek dengan rajanya yang namanya Raja Agag. Tetapi perintah Tuhan untuk menumpas habis semuanya itu tidak ditaati sepenuhnya. Di dalam ayat 7-9, lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Jadi kita bisa melihat, Saul tidak sungguh-sungguh menaati perintah Allah, yaitu untuk menumpas habis. Tidak boleh ada toleransi sedikit pun. Allah memerintahkan secara absolut, secara mutlak, untuk menumpas semua yang berbau Amalek. Baik raja, manusia, hewan-hewan ternak, semuanya, benda apapun, asalkan itu milik orang Amalek, harus ditumpas habis. Tapi Saul tidak melaksanakan sepenuhnya. Raja Agag ditangkap hidup-hidup, dan domba-domba dan lembu tambun yang terbaik ditahan dan tidak ditumpas. Ya. Lalu Samuel datang bertanya, apakah sudah melaksanakan? Sudah. Jawab Saul. Ternyata Samuel bertanya, lalu apa yang saya dengar? Suara hewan-hewan itu, suara kambing domba. Baru Raja Saul mengatakan, iya, itu saya sisakan, karena saya anggap lebih baik saya persembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudari, di sini kita melihat satu pelajaran penting. Maka 1 Samuel menegur dengan keras. Dikatakan di dalam ayat 23, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Menolak firman Tuhan dalam hal ini adalah tidak melaksanakan firman Tuhan dengan benar, dengan mutlak. Ini sama saja menolak firman Tuhan, maka akibatnya Tuhan menolak Saul sebagai raja. Mari kita melihat secara keseluruhan prinsip apa yang menjadi penyebab Saul akhirnya kehilangan kedudukan sebagai raja. Yang pertama, Saul tidak menumpas Amalek secara tuntas. Dia masih menyisakan Raja Agag dan hewan-hewan yang terbaik dengan dalih, dengan alasan saya mau mempersembahkannya kepada Tuhan. Saudara-saudari, alasan apapun, kalau berasal dari opini sendiri, di hadapan Allah, ini sama dengan satu
pemberontakan. Jadi tidak menumpas Amalek secara tuntas. Selanjutnya, di sini kita lihat bahkan Raja Saul menyelamatkan Agag, Raja Amalek, dan ternak yang terbaik. Seharusnya ditumpas, malah dilindungi dengan alasan mau dipersembahkan kepada Allah. Menyelamatkan ternak yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan adalah jahat dalam pandangan Tuhan. Mungkin Saul mengira Allah mentoleransi, memuji dia, karena mau mempersembahkan hewan dari tawanan ini kepada Allah. Malah Allah justru menolak, ya, bahkan menyingkirkan Saul sebagai raja. Apa yang dilakukan oleh Raja Saul dalam hal ini? Ini dikatakan berbuat dosa yang lancang. Saudara-saudari, dosa ada dua macam. Satu, dosa yang melanggar firman Tuhan. Dan dosa yang kedua, dosa berasal dari kemauan diri sendiri. Di sini apa yang dilakukan oleh Raja Saul? Dia berbuat dosa yang lancang, yaitu dia beralasan dengan opini sendiri, dengan alasan yang menurut dia alasan yang baik, dengan mempersembahkan kurban kepada Tuhan berdasarkan kehendak manusia. Itulah alasan yang dia katakan kepada Samuel. Dan akhirnya Samuel menegur bahwa mendengar lebih baik dari semua kurban sembelian. Pendurhakaan. Jadi apa yang dilakukan oleh Saul dalam hal ini adalah pendurhakaan. Tidak taat kepada firman Tuhan, dengan lancang memiliki keputusan sendiri, tidak bertanya, langsung mengambil keputusan sendiri. Pendurhakaan sama seperti dosa bertenung. Bertenung artinya berhubungan dengan roh jahat. Dan kedegilan sama seperti menyembah berhala dan terafim. Berarti yang dilakukan oleh Raja Saul sama saja adalah penyembahan berhala. Artinya menolak Allah dan memakai ilah lain sebagai sandarannya. Jadi saudara-saudari, kita melihat inilah alasan akhirnya Raja Saul ditolak sebagai raja. Kita melihat sekarang makna perlambangan. Amalek itu artinya suka berperang. Dan di dalam Alkitab, Amalek ini melambangkan daging. Amalek ini secara lahiriah, ini adalah keturunan dari Edom atau Esau. Esau itu adalah saudara Yakub yang dilahirkan dari Ishak dan Ribka. Dan di dalam kitab Kejadian kita tahu, Esau ini memang adalah seorang pemburu yang suka berperang. Dan temperamennya itu temperamen yang keras. Dan Esau itu meremehkan hak kesulungan. Ya, Esau juga yang mendukakan hati orang tuanya. Ya, jadi Esau akhirnya menurunkan bangsa Amalek yang suka berperang. Nah, di dalam Alkitab ini melambangkan daging, karena daging ini suka berperang. Di dalam Kejadian 17:8, datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Dan di dalam 1 Petrus pasal 2:11, saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang atau berperang melawan jiwa. Jadi sama seperti Amalek, ini ternyata ada di dalam diri kita, yaitu daging kita, Anda dan saya. Ada roh yang di dalamnya telah berhuni roh Allah. Tapi ingat, kita juga masih memiliki daging yang di dalamnya itu adalah Amalek-Amalek yang suka berperang, melawan keinginan-keinginan roh di dalam Galatia pasal 5. Ya. Lalu bagaimana kita bisa menang berperang melawan Amalek? Saat Raja Saul diperintahkan untuk menumpas, Raja Saul telah gagal. Sekarang bagaimana dengan Anda dan saya, kita semua? Apakah kita mau mengulangi kegagalan Raja Saul? Atau kita bersama-sama dari peristiwa ini, kita mendapatkan peringatan. Mohon Tuhan menerangi, bagaimana Tuhan, supaya kami menang berperang melawan Amalek. Di sini ada satu jalan, yaitu makan mana dan minum air hayat. Yaitu yang dilakukan oleh orang Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Allah memperhatikan mereka. Hal pertama yang Allah perhatikan adalah masalah makan dan minum. Karena dengan makan dan minum,
Ini ada satu kekuatan untuk bertahan hidup, kekuatan untuk mengalahkan musuh. Jadi makan dan minum ini adalah untuk menunjang orang Israel supaya bisa bertahan di padang gurun. Di sini kita lihat Keluaran pasal 16 ayat 35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Mereka juga dikatakan Keluaran 17 ayat 6, yaitu saat mereka haus, ya Tuhan perintahkan supaya Musa berdiri di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Lalu haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Jadi kita melihat di dalam pemeliharaan Allah selama mereka di padang gurun, mereka makan mana dan minum air yang Allah berikan kepada mereka. Selanjutnya, bagaimana memiliki kemenangan melawan bangsa Amalek? Bagaimana memiliki kemenangan untuk melawan daging? Di sini kita lihat selanjutnya, bagaimana Musa berdiri di puncak bukit. Jadi ini dalam Keluaran pasal 17. Saat itu bangsa yang pertama memerangi orang Israel adalah bangsa Amalek. Dan saat itu Musa memilih Yosua dan beberapa orang untuk menjadi pasukan yang dibawa berhadapan langsung dengan bangsa Amalek. Sedangkan Musa berdiri di puncak bukit dengan tangan terangkat membawa tongkat. Ya, ini tongkat Allah. Di mana kalau tongkat, ya tangannya ini terangkat, maka Yosua memilih kemenangan untuk mengalahkan bangsa Amalek. Tapi kalau tangan Musa ini lelah, dia turun, maka Yosua mengalami kekalahan. Karena itu, bagaimana supaya mempertahankan kemenangan Yosua di bawah? Maka di sini tangan Musa ditopang oleh Harun dan Hur. Maka tangan Musa selalu terangkat. Dan Yosua yang di bawah pergi berperang bersama orang-orang pilihan dan menang. Puji Tuhan, kita di dalam memiliki kekuatan melalui makan dan minum, lalu di luar kita ada pimpinan, dalam hari ini orang Israel, mereka makan mana dan minum air dari batu yang terpukul. Mereka juga melihat ada pimpinan Musa dengan tangan yang terangkat, yang menunjukkan satu kemenangan. Jadi kita melihat rahasia di dalam kemenangan melawan Amalek atau melawan daging. Itu tak lain adalah makan roti hayat dan minum air hayat. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, Akulah roti hayat. Siapa yang datang dan makan, maka tidak akan lapar lagi. Siapa yang percaya tidak akan pernah haus lagi. Dan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 4, Paulus mengatakan bahwa bagaimana orang Israel begitu di padang gurun, mereka dipimpin, mereka juga diberi minum minuman rohani, sebab mereka minum dari batu karang rohani, dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi saudara-saudari, semua perlambangan di dalam perjanjian lama yang baik, yang berguna bagi orang Israel, semuanya itu melambangkan diri Kristus itu sendiri. Karena itulah di dalam praktek kita hari ini, sama seperti Musa di atas bukit mengangkat tangannya, ini menunjuk kepada Kristus yang berdoa syafaat bagi umatnya, bagi kita semua, bagi Anda dan saya di bumi. Sedangkan Yosua yang dibawa, yang berperang melawan orang Amalek, ini melambangkan roh yang berperang. Jadi ada Kristus yang berdoa syafaat, di saat yang sama juga Kristus sebagai roh pemberi hayat, sebagai Roh Kudus di dalam kita juga berperang untuk mengalahkan daging. Karena itu saudara-saudari, peperangan ini bukan dengan kekuatan alamiah kita. Peperangannya adalah tatkala kita kembali ke dalam roh. Jadi waktu kita kembali ke dalam roh, melatih roh, itulah kita memanfaatkan, kita mengaplikasikan Kristus yang menang, yang telah berdoa syafaat bagi kita. Dan begitu kita kembali ke dalam roh, kita bisa mengalahkan daging, mengalami kemenangan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 37, dikatakan Kristus yang telah mati dan juga yang telah bangkit, bahkan duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita.
Saudara-saudari, dimanapun Anda berada, apa yang kita lakukan, terlepas dari semua waktu-waktu kita harus percaya Tuhan Yesus hari ini sebagai pembela bagi kita. Dia mendoa syafaatkan kita, supaya kita jangan dikalahkan oleh si jahat, supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Sebaliknya supaya Anda dan saya terus bertumbuh, mengalami kemenangan Kristus untuk menaklukkan musuh, supaya Anda dan saya bisa menggenapkan kehendak hati Allah. Di dalam Galatia 5:17 dikatakan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jadi berlawanan ini bahasanya berperang. Ya, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi pertentangan di dalam daging. Daging ini memiliki keinginannya. Seperti Raja Saul punya keinginan untuk menyisihkan ternak-ternak tawanan itu yang tambun dengan alasan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kita lihat Tuhan sama sekali menolak, sama sekali tidak menghiraukan. Sebaliknya justru malah membuat Raja Saul langsung diputuskan untuk tidak lagi memiliki kedudukan raja. Saudara-saudari, ini satu peringatan yang keras, supaya apa? Kita melihat daging selalu memiliki keinginan dengan alasan yang rohani. Tapi itu semua yang namanya daging adalah daging. Daging sama sekali tidak berguna. Tuhan mengatakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi saudara-saudari, dalam hal ini kita perlu bekerja sama dengan Tuhan melalui berdoa dan mematikan daging. Kristus hari ini berdoa syafaat bagi kita, namun kita juga perlu berdoa. Berdoanya ini adalah kita menggaungkan, kita menegaskan apa yang Kristus doakan menjadi doa kita. Sehingga doa ini selaras dengan kehendak hati Tuhan, maka Anda dan saya akan menjadi satu pasukan yang betul-betul menjadi sepihak dengan Kristus, menjadi pasukan pemenang hari ini yang mengalahkan si musuh dan yang mendatangkan kerajaan Allah. Dan mereka yang melakukan kehendak Allah, mereka yang betul-betul mutlak sebagai raja di dalam kerajaannya. Dalam hal ini, kita perlu bekerjasama dengan Tuhan, ya, sebagai hayat Allah di dalam kita, sebagai hayat raja. Bagaimana kita menang berperang adalah melalui berdoa dan mematikan daging. Di dalam Roma pasal 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bagaimana kita bisa mematikan perbuatan tubuh? Ini ada perbuatan daging, yang dimana daging itu selalu ingin memuaskan hawa nafsu. Daging juga ingin supaya kita masuk ke dalam hal-hal duniawi, hal-hal yang di luar kehendak Allah. Inilah kedagingan kita. Dan ingat, kita masih memiliki ini. Karena itu baik-baiklah kita terus berdoa. Senantiasa berdoa, kembali ke dalam roh, dengan menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, sama seperti Musa, dengan semudah mengangkat tangan, langsung Yosua memiliki kemenangan. Maka dengan kita, dengan semudah kita membuka mulut, membuka hati kita, menyeru nama Tuhan, maka ada kekuatan di dalam kita untuk mematikan perbuatan daging. Di dalam Galatia 5:24, siapa saja yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dikatakan kalau kita ini menjadi milik Kristus Yesus, kalau kita menyatakan kita ini milik Kristus, maka kita harus memproklamirkan, Tuhan, rohku adalah milikmu, jiwaku adalah milikmu, tubuhku adalah milikmu, milikmu Tuhan. Maka daging yang bukan milik Tuhan, ini secara spontan akan kita bisa menyalibkan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan di sini sama dengan mematikan. Jadi saudara-saudari, bagaimana ini latihan kita hari ini? Bagaimana kita memerangi, bukan dengan kekuatan alamiah kita untuk mengalahkan daging, tapi tinggal kita kembali ke dalam roh, satu wilayah kemenangan Kristus sebagai pendoa syafaat kita hari ini. Dengan demikian, Anda dan saya akan tetap terjaga,
bagaimana kita mengikuti pimpinan Tuhan, firman Tuhan dengan mutlak, yaitu kita menggunakan organ roh kita, roh perbauran, supaya kita berkenan layak di hadapan Tuhan. Inilah bagaimana kita bisa menang, berperang, mengalahkan Amalek atau mengalahkan daging. Segala mulia bagi Tuhan. Amin.